Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Putri Anandita dari kelas 10 Tata Busana 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. 1. Menurut Humans, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. 2. Menurut Shaw, merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. C. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara langsung, yaitu dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Kontak sosial tidak langsung, yaitu dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator. B. Penerima atau komunikan. C. Pesan. D. Umpan balik. E. Media. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi asosiatif atau positif. Interaksi asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama. 2. Akomodasi. 3. Asimilasi. 4. akulturasi. 2. Interaksi sosial disosiatif atau negatif. Interaksi sosial disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Persaingan atau kompetisi. 2. Kontravensi. 3. Konflik. F. Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. 2. Kelompok dengan kelompok. 3. Individu dengan kelompok. G. Faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Imitasi. 2. Sugesti. 3. Identifikasi. 4. Simpati. 5. Empati. Komunikasi sosial. A. Pengertian komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi di mana seseorang menyampaikan amanat kepada pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. B. Pengertian komunikasi sosial menurut para ahli. 1. Menurut Barbara Jock, komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. 2. Menurut D. Ruben, komunikasi sosial sebagai proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi, simbolisasi masyarakat, dan pemanfaatan simbol serta difusi. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Terjadinya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. 3. Memiliki tujuan yang jelas. 4. Terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. D. Jenis-jenis komunikasi sosial. 1. Secara langsung atau verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. 2. Secara tidak langsung atau non-verbal adalah proses suatu komunikan yang dilakukan dengan memerlukan alat bantu, yaitu alat komunikasi. D. Syarat-syarat komunikasi sosial. A. Pengirim atau komunikator. B. Penerima atau komunikan. C. Pesan. D. Umpan balik. E. Media. F. Tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. G.
G. Faktor-faktor komunikasi sosial. 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Emosi. 7. Kondisi fisik. 8. Jenis kelamin. 3. Sosialisasi sosial. A. Pengertian sosialisasi sosial. Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya, sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. B. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. 1. Menurut Karl J. Figger, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. 2. Menurut Peter Alberger, sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. C. Jenis-jenis sosialisasi. Jenis-jenis sosialisasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sosialisasi primer. 2. Sosialisasi sekunder. D. Cara-cara terjadinya sosialisasi. 1. Apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Bagaimana cara mensosialisasikan? Melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa yang mensosialisasikan? Institusi, media massa, individu, dan kelompok. E. Tujuan sosialisasi. 1. Supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. 2. Guna melatih keterampilan serta pengetahuan setiap individu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat. 3. Supaya di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat. F. Faktor-faktor sosialisasi. A. Faktor intrinsik adalah faktor bawaan yang dimiliki oleh dari individu itu sendiri. Misalnya, A. Sifat dasar. B. Motivasi. B. Faktor ekstrinsik merupakan faktor pendukung yang ada di luar diri individu. Misalnya, A. Perbedaan. B. Lingkungan. 4. Institusi sosial. A. Pengertian institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi. B. Pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Sarjana Swekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma dan nilai dari segala tindakan sosial yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. 2. Herton mendefinisikan institusi sosial sebagai sistem relasi sosial dalam masyarakat yang mendukung berbagai nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. C. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga ekonomi. 4. Lembaga politik. 5. Lembaga pendidikan. 6. Lembaga budaya. D. Faktor-faktor institusi sosial. 1. Adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. 2. Untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu yang dapat didelegasikan kepada lembaga-lembaga sosial tertentu untuk mewakilinya. 3. Adanya keterbatasan badan pemuas kebutuhan. E. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Memiliki institusi tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya. 4. Keberlangsungan organisasi relatif tetap. F. Tujuan institusi sosial. 1. Untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. 2. Memudahkan individu dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. 3. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dan arahan terhadap pengendalian sosial masyarakat. G. Fungsi institusi sosial. 1. Untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan.
3. Untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. 5. Dinamika sosial. A. Pengertian dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. B. Pengertian menurut para ahli. 1. Menurut William F. Cockburn, bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. 2. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. C. Bentuk-bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan-perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. 5. Kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. D. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengawasan sosial. 4. Mobilitas sosial. E. Faktor-faktor dinamika sosial. 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Perbedaan paham. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Berubahnya struktur kelompok sosial. 5. Pergantian anggota kelompok. F. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Adanya perciptaan tatanan maupun kelompok sosial. 4. Berdasarkan moral. G. Tujuan dinamika sosial untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. H. Fungsi dinamika sosial: memudahkan semua pekerjaan, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah, serta dapat mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesainya lebih cepat, efektif, serta efisien. Itulah video singkat interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.